Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Irma Putri Rulani dan saya Marcia Amalia. Saya Ari Ahmadi. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana sejarah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Check it out. Check it out. Bagian A, proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dan masyarakat Nusantara berperan aktif. Apa itu berperan pasif? Yaitu masyarakat Nusantara yang mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Sedangkan masyarakat Nusantara yang berperan aktif yaitu masyarakat yang belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Kemudian dari peranan pasif ini terdapat juga beberapa teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, teori Brahmana, yaitu penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua adalah teori Ksatria, yaitu penyebaran ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India yang berkasta, ksatria, dan bangsawan. Kemudian teori ketiga yaitu teori Waisya, yaitu penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisya, seperti pengrajin, petani, hingga pedagang. Dan yang keempat adalah teori Sudra. Sesuai dengan namanya, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Nusantara dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Selanjutnya B. Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, kerajaan bercorak agama Hindu pertama di Indonesia. Kedua, Kerajaan Tarunanegara. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Kerajaan Singosari. Yang kelima, Kerajaan Mataram kuno. Yang keenam, Kerajaan Kalingga. Ketujuh, Kerajaan Kediri. Yang kedelapan, Kerajaan Sunda. Yang kesembilan, Kerajaan Majapahit. Puncak kejayaan berada pada masa pemerintahan Gajah Mada, dan dari runtuhnya Kerajaan Majapahit inilah perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat. Berikutnya yaitu pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun perwujudan alkulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia, di antaranya pertama yaitu seni bangunan, seperti candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Kedua yaitu sastra, melahirkan karya-karya sastra berupa kitab karya para pujangga Nusantara. Pengaruh akulturasi budaya seperti cerita Mahabharata dan Ramayana diakulturasikan dengan keelokan Indonesia. Berikutnya yaitu bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia. Kemudian yaitu kepercayaan dan filsafat. Kepercayaan yang berkembang di Indonesia merupakan kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Berikutnya yaitu sistem pemerintahan, yang mulanya dari sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan menjadi monarki dan hinarki yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. See you. Sampai jumpa.